Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara tetap di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih setia dan damai sejahtera daripada Tuhan sendiri. Dimanapun engkau berada Bapak Ibu Saudara, ada hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menaikkan pujian kepada Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan Mazmur 59 ayatnya yang ke-17. Dikatakan, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Apabila Bapak Saudara dalam keadaan sesak pada pagi hari ini, di dalam pergumulan yang berat pada pagi hari ini, tetap naikkan pujian kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan sama-sama, inilah yang ku setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi naikkan pujian Ibu Saudara. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi dengan segenap hatimu, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar
Apapun pergumulanmu saudara, dengan imanmu katakan, biar hatiku bersuka dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, dan hatiku bersuka karenamu. Tetap bersuka di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur juga karena Engkau masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang di hadapan-Mu ya Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan kami yang hidup, bahkan memberi diri kami untuk dibentuk lewat kebenaran firman-Mu melalui perenungan yang akan sama-sama kami dengarkan ya Tuhan. Dan kami rindu juga Engkau yang akan membukakan hati kami untuk siap dibentuk Tuhan lewat firman-Mu, dan biarlah Engkau juga yang akan memakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4, saya akan bacakan bagi kita sekalian demikian firman Tuhan. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu kali saya kemudian menyaksikan sebuah tayangan di mana acara tersebut adalah malam final Putri Indonesia. Saya lupa itu di tahun berapa. Tetapi malam hari itu saudara-saudara, di babak final sudah ada 3 orang finalis yang kemudian mereka mendapatkan satu pertanyaan yang sama yang harus mereka jawab. Pertanyaannya seperti ini. Apakah yang tidak pernah berubah dan bagaimana cara menyingkapinya? Saudara, mereka kemudian diberikan waktu dan mereka dengan cepat, dengan begitu mantap menjawab pertanyaan tersebut. Finalis yang pertama dia kemudian menjawab bahwa yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Oh, sangat filosofis gitu ya. Ada penjelasannya tapi saya juga tidak terlalu ingat. Finalis yang kedua dia kemudian menjawab bahwa yang tidak pernah berubah adalah kejujuran. Nah, saudara mungkin bisa memikirkan apa ya maksudnya dia. Finalis yang ketiga kemudian menjawab yang tidak pernah berubah adalah cinta kepada orang tua. Mungkin itu berdasarkan pengalamannya. Saudara, walaupun malam hari itu saya bukan finalis yang masuk ke babak final pemilihan Putri Indonesia, tapi saya kemudian berusaha memikirkan apa ya yang gak pernah berubah, kemudian gimana cara untuk menyingkapinya. Saudara, malam hari itu saya ingat saya kemudian berpikir dan menemukan jawaban seperti ini, saudara. Yang tidak pernah berubah itu adalah garis keturunan atau keluarga. Saudara bisa setuju, bisa juga nggak setuju dengan jawaban saya. Saudara mungkin punya jawaban yang lain.
Tapi itulah yang saya pikirkan, saudara-saudara, bahwa garis keturunan keluarga itu nggak dapat dirubah, nggak akan pernah bisa berubah. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita nggak bisa milih kita terlahir di keluarga mana, dari orang tua yang seperti apa. Tetapi kita sudah ditentukan oleh Tuhan, kita lahir sebagai anaknya siapa, sebagai cucunya siapa, kita pakai marga tertentu, misalnya seperti itu. Kita juga nggak pernah bisa milih kita akan punya anak yang gimana ya, tapi Tuhan yang kemudian tentukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keturunan atau keluarga itu adalah sesuatu yang menurut saya adalah sesuatu yang tidak pernah berubah, yang tidak bisa berubah. Dan ketika kita kemudian menerima kenyataan itu, cara kita menyingkapinya menurut saya adalah, ya sudah, kita bersyukur, kita menerima apa yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Kita mungkin terlahir di tengah-tengah keluarga yang gak sempurna. Yang ketika kita kemudian bandingkan dengan keluarga yang lain, mungkin yang lain itu lebih baik daripada orang tua kita, daripada anak kita. Tapi saya berpikir, bukankah kita seharusnya bersyukur untuk siapa saja yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita sebagai keluarga kita. Dan ini pula, saudara-saudara, yang perlu kita lakukan ketika kita ada di dalam komunitas orang percaya, ketika kita ada di dalam keluarga kerajaan Allah. Kita nggak bisa milih. Kita ada di antara orang-orang pilihan Tuhan yang seperti apa. Karena saudara dan saya juga adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang ditentukan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya kita menjadi bagian dari komunitas orang percaya, keluarga kerajaan Allah. Atau lebih sempit lagi, kita kemudian menjadi satu di dalam keluarga besar GKBJ Kelapa Gading. Saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita ini adalah orang-orang yang gak sempurna, sama seperti kita. Orang-orang yang kemudian dipilih, ditentukan, diselamatkan oleh Tuhan, dan yang sama-sama berproses di dalam proses pengudusan ini. Bersama-sama dengan Allah Roh Kudus, setiap kita kemudian dibentuk olehnya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ini yang kemudian diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bagian yang kita baca tadi diawali dengan satu frasa, jadi karena dalam Kristus. Sebenarnya saudara-saudara, Paulus kemudian ingin mengingatkan bahwa mereka sebagai jemaat, sebagai orang percaya, itu dimungkinkan karena Kristus yang berkarya. Karena Kristus yang kemudian memilih dan mempersatukan mereka. Dan itu juga yang berlaku bagi setiap kita, anak-anak Tuhan masa kini. Lalu kemudian Paulus melanjutkan nasihatnya bagi komunitas orang percaya, bagi jemaat Kristus yang ada di Filipi, dan juga bagi setiap kita. Hendaklah kiranya di dalam persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita kemudian belajar untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Demikian di dalam ayat 3 dicatat seperti itu. Kemudian di dalam ayat yang keempat dicatat bahwa tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Saudara, secara sederhana kita bisa simpulkan dengan dua kata nasihat dari Rasul Paulus ini. Ketika di dalam ayat 3 dibilang tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ayat 4 dikatakan tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Sebenarnya simpelnya Paulus pengen ngomong, jangan egois. Oh saudara, ini bentrok dengan natur kita sebagai manusia berdosa. Kita pengen hidup hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kita gak boleh lupa, kita adalah orang-orang yang udah ditebus Tuhan. Sehingga yang seharusnya kita pikirkan bukan hanya diri kita sendiri. Tetapi kita kemudian memikirkan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan egois, tapi pikirkan juga kepentingan orang lain. Bahkan firman Tuhan di dalam bagian yang kita baca tadi kemudian menasihatkan kita juga bahwa hendaklah kita kemudian menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati.
yang menganggap orang lain itu bahkan lebih utama daripada diri kita sendiri. Nah, saudara, untuk kita bisa rendah hati, terkadang ini bukan sesuatu yang gampang. Perlu usaha keras, perlu pertolongan Roh Kudus untuk kita kemudian belajar jadi orang-orang yang rendah hati. Ini gak gampang, tapi bukan berarti gak bisa. Saudara, firman Tuhan kemudian katakan tadi, baiklah kita kemudian memperhatikan kepentingan orang lain juga. Ini berbicara tentang fokus. Fokusnya bukan ke diri kita sendiri, tapi kita belajar untuk melihat dengan penuh kerendahan hati. Ada loh orang-orang di sekitar kita yang Tuhan tempatkan, bukan secara kebetulan, tapi pasti Tuhan punya maksud. Untuk kita bisa berbagi dengan mereka, untuk kita kemudian bisa ada menjadi bagian dalam hidup mereka, untuk kita bisa memberikan dukungan kepada mereka, untuk kita kemudian bisa memberikan nasihat bagi setiap mereka, tentu saja didasari dengan kasih. Bukan untuk menjatuhkan mereka, tapi bagaimana kita kemudian menasihati mereka untuk kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak setiap kita. Mari kita kemudian mengingat, melihat ada siapa-siapa saja saudara-saudara seiman. Orang-orang yang selama ini sudah begitu lama bersama-sama dengan kita. Mari kita kemudian melihat diri kita, apakah ketika kita memandang mereka, ketika kita berelasi, berinteraksi dengan mereka, apakah kita memikirkan mereka, atau kita hanya memperjuangkan kepentingan diri kita? Apakah kita menjadi pribadi yang rendah hati atau pribadi yang egois ketika kita berelasi dengan mereka? Setiap kita menjalani hari-hari hidup ini mungkin berat dengan persoalan hidup kita masing-masing. Tapi bukankah orang lain juga punya permasalahannya sendiri? Nah, bagaimana kita kemudian bisa hadir dalam hidup mereka? Berbagi tidak hanya secara materi, tapi kita juga boleh berbagi tenaga kita, berbagi memberikan diri kita, telinga kita untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Kita hadir dalam hidup mereka dan memberikan dukungan materi, dukungan semangat, dukungan doa kita. Untuk mereka kemudian boleh bersama-sama dengan kita bertumbuh semakin hari, semakin serupa Kristus. Saudara, bukankah itu komunitas yang dirindukan Tuhan? Bukan hanya Paulus yang kemudian akan bersuka cita ketika kemudian umat Tuhan didapati satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, sehati sepikir, hidup menjadi pribadi yang rendah hati dan bukan egois. Bukan cuma Paulus yang akan merasakan sukacita itu, tapi Tuhan kita pun pasti akan bersuka cita ketika melihat anak-anaknya, saudara dan saya. Kita boleh saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Sekali lagi saudara, bukan secara kebetulan, tapi pasti ada maksud Tuhan. Tuhan tempatkan saudara dan saya ada di gereja ini, ada bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita coba pikirkan. Mari kita pagi hari ini juga mau berdoa buat setiap mereka. Saudara, mari pagi hari ini kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Saudara mungkin teringat ada 1-2 orang yang mungkin selama ini ketika saudara datang beribadah on-site di gereja, mereka adalah orang yang selama ini duduk dekat dengan saudara. Atau mungkin saudara-saudara yang selama ini mengikuti ibadah secara online. Saudara boleh memikirkan, mengingat ada 1-2 orang, 1-2 keluarga yang pagi hari ini, mari kita doakan mereka secara khusus. Kita mungkin tidak tahu apa yang menjadi persoalan pergumulan mereka. Tapi mari pagi hari ini kita mau bawa mereka dalam doa kita. Mari sama-sama kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, saat ini kami mau datang di hadapan.
Ingat saudara-saudara kami, Tuhan Yesus, Kau yang memberkati kehidupan mereka, Kau yang sabar. Berdoa Tuhan, biar Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, pagi hari ini mari kita juga mau sama-sama mendukung saudara-saudara kita yang saat ini sedang lemah tubuh. Mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi mereka. Kita doakan juga mungkin ada orang-orang tua kita, mereka yang sudah lanjut usia, di dalam kelemahan tubuh mereka, mari kita doakan supaya Tuhan kuatkan, hiburkan, dan berikan damai sejahtera bagi setiap mereka. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mau sama-sama mendukung di dalam doa untuk saudara-saudara kami, mereka yang sedang sakit. Engkau kiranya yang akan menjamah setiap mereka. Bagian-bagian tubuh yang terasa sakit, Tuhan jamah. Tuhan kiranya akan pulihkan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Segala sesuatu yang mereka butuhkan ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan mencukupkan. Kami berdoa untuk setiap tindakan medis yang sudah dilakukan. Kami berdoa untuk setiap obat-obatan, bahkan setiap makanan yang mereka konsumsi, supaya semuanya itu juga boleh membantu di dalam proses penyembuhan atau pemulihan mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap orang-orang tua kami, mereka yang ada di usia lanjut. Kiranya Tuhan juga berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan kiranya yang akan hiburkan juga mereka. Tuhan berikan damai sejahtera Tuhan bagi setiap orang-orang tua kami ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara, mari pagi hari ini kita juga mau sama-sama berdoa untuk setiap komsel-komsel yang ada di gereja kita. Kita doakan untuk komsel-komsel yang sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan rutin, supaya di dalamnya juga terjadi pertumbuhan kerohanian bagi setiap anggota komsel yang ada. Kita doakan juga mungkin ada di antara kita, ada rekan-rekan kita yang belum join, belum tergabung di komsel-komsel yang ada. Mari kita berdoa supaya mereka juga boleh bergabung dan kita boleh bertumbuh bersama-sama. Bahkan kita berdoa juga ya saudara-saudara, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk persekutuan-persekutuan yang ada di remaja, di usia bahagia. Mari kita berdoa supaya semuanya itu juga boleh membawa setiap kita bertumbuh sebagai keluarga kerajaan Allah yang semakin memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita buka suara kita berdoa. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa. Kami bersyukur untuk satu wadah yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh bertumbuh di gereja ini melalui komsel-komsel yang ada. Kami bersyukur untuk komsel-komsel yang terus berjalan dengan baik, dengan lancar, di mana masing-masing juga merasakan dan mengalami pertumbuhan, mengalami pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan pakai setiap komsel yang ada, Tuhan berkati juga untuk setiap PKS yang ada, supaya sungguh ya Tuhan, kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam firman-Mu, di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus yang akan menggerakkan untuk setiap rekan-rekan kami, mereka yang mungkin selama ini belum bergabung di dalam komsel-komsel yang ada. Tuhan, biarlah mereka boleh menemukan satu komunitas, satu komsel yang tepat untuk mereka juga boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga untuk setiap anak-anak remaja kami, untuk usia bahagia. Tuhan berkati ya Tuhan, di dalam persekutuan mereka, dalam ibadah-ibadah mereka, supaya mereka juga boleh sama-sama bersekutu, supaya mereka juga sama-sama mengalami Tuhan, semakin beriman, percaya, berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Secara khusus,
Pagi hari ini mari kita berdoa supaya setiap anak Tuhan, baik mereka yang ada di bangku pemerintahan ataupun mereka sama seperti kita sebagai masyarakat, kita boleh menjalankan tugas kita dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk kemajuan bangsa ini, kita berdoa juga untuk kondisi politik, kondisi keamanan, kondisi ekonomi di tengah-tengah bangsa kita ini supaya Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang akan menolong setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami juga mau sama-sama menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa kami Indonesia. Engkaulah pemilik bangsa ini dan kami bersyukur kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah kami juga boleh memberikan sumbangsi kami ya Tuhan untuk kemajuan bangsa ini. Baik kami sebagai masyarakat, biarlah kami boleh menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang mendukung pemerintah kami, masyarakat yang mau memperjuangkan sesuatu yang baik boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami berdoa juga ya Tuhan menyerahkan untuk pemerintah kami, bahkan rekan-rekan kami, saudara-saudara seiman kami mereka yang ada di bangku pemerintahan ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh menjalankan tugas yang ada dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya kepada bangsa ini, tapi tanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga di dalam setiap pekerjaan, kami boleh tetap taat menjadi anak-anak Tuhan yang menjalankan nilai-nilai kekristenan, kebenaran firman Tuhan di bangku pemerintahan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, setiap menteri, mereka yang ada di jajaran pemerintahan. Tuhan berikan juga kesatuan hati untuk boleh memajukan bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang seperti ini, Tuhan Engkau kiranya menolong saudara-saudara kami, mereka yang kesusahan karena harga-harga yang naik. Tuhan Engkau kiranya akan cukupkan kebutuhan mereka. Kami berdoa untuk kondisi keamanan, kondisi politik di negara kami ini. Tuhan Engkau yang maha tahu, Engkau Tuhan juga yang sudah merancangkan sesuatu yang baik bagi bangsa kami ini. Kami hanya mau mempercayakan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini seruan doa kami. Bapa di dalam surga, inilah setiap kami bersyukur, kami boleh memuji akan Engkau. Kami boleh diingatkan melalui firman-Mu juga untuk kami menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak egois, orang-orang yang memikirkan mereka yang ada di sekitar kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menolong kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur juga kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami di pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan Engkau yang akan mengingatkan kami terus, untuk kami tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah, berseru, berdoa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari yang Engkau anugerahkan ini. Biarlah kiranya berkat yang daripadamu, penyertaan yang daripadamu Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Allah Roh Kudus, dan cinta kasih dari-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang akan terus menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.